$10 juta. Mason duduk santai, membiarkan angka itu meresap ke dalam otaknya. Berkat keuntungan dari gelar, hadiah uang tunainya digandakan. Dia sudah tidak lagi terkejut. Ini adalah kenyataan barunya. Mendapatkan uang tanpa harus banting tulang. Perusahaan mana yang mau membayar $5 juta hanya untuk mempermalukan miliarder di pelelangan? Sistem kekayaan tak terbatas adalah hal terbaik dalam hidupnya. Namun satu ketakutan mulai muncul. Bagaimana jika suatu hari nanti sistem ini menghilang? Lamunannya buyar keesokan harinya saat sebuah pesan masuk dari Giselle. Giselle menuduhnya menghilang. Mason baru sadar dia mengabaikan pesan gadis itu selama 2 hari. Dia beralasan sibuk dengan kehidupan mahasiswa tingkat akhirnya yang unik. Giselle tidak bisa bertemu hari ini. Ada acara keluarga, jenis acara di mana semua orang bertanya, kapan nikah? Atau, bagaimana kuliahmu? Medan perang bagi para lajang. Mereka sepakat bertemu Sabtu nanti. Mason berjanji akan membawa cerita setebal novel. Sampai jumpa Tuan Berbahaya, tulis Giselle. Mason membalas, sampai jumpa Nona Pesta. Sementara itu, di tempat lain, Arabella Roastery Cafe, kafe baru milik Mason, sedang mengalami fenomena gila. Aromanya menyapa lebih dulu. Kaya, hangat, dan memiliki nada aneh yang membuat otak bergetar bangun. Pelajar pertama yang mencicipinya hanya bisa berkata, "Wow." Hana berusaha tidak panik. Mesin kasir berkedip merah tanpa henti. Antrean sudah meluber ke lorong. Seorang pria dengan hoodie merah berteriak minta 2 cangkir lagi. Katanya kopi itu membuatnya menyelesaikan tugas dalam 30 menit. Efeknya instan. Mac barista memegang 3 gelas sekaligus dengan skill tinggi. Mesin espresso mendesis di belakangnya. Mahasiswa lain memohon untuk dibawa pulang. 1 teguk, dan teman kelompoknya akan bekerja keras bagai kuda. Ini bukan sekadar kopi, ini ramuan dewa. Kafe ini meledak di media sosial. Aku bisa mendengar warna sekarang, tulis satu orang. Video orang menari setelah 1 teguk mencapai 20.000 tayangan dalam sekejap. Ada yang minta pesan antar karena teman sekamarnya menangis stres ujian. Hana hanya tersenyum, suruh dia menangis di antrean seperti yang lain. Tiba-tiba, teriakan, "Sudah habis!" terdengar. Keheningan menyelimuti kafe. Hana dan Mac saling pandang dengan panik. Hana segera menyambar mikrofon. "Tenang, masih ada untuk semuanya." Dia berbohong demi keselamatan nyawanya sendiri, melihat tatapan lapar para pelanggan. Ini gila. Orang-orang memotret kopi mereka sebagai bukti kehidupan. Bahkan ada yang baru saja minum, langsung lari ke belakang antrean untuk ronde kedua. Dari mana Mason mendapatkan biji kopi ini? Batin Hana. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dalam 1 malam, Arabella Roastery Cafe bukan lagi sekedar tempat ngopi. Ia telah menjadi legenda. Mason tiba di kampus tepat waktu. Meski tergoda untuk mengecek kafenya, dia memilih percaya pada Hana. Berkat sistem dan bunga Amber Bloom, dia yakin semuanya berjalan lancar. Kelas penuh sesak. Barisan depan habis, memaksanya duduk di sarang gosip di barisan belakang. Tempat di mana talk lebih menarik daripada materi kuliah. Namun, nasib mempertemukannya dengan Lisa. Gadis cantik berkulit eksotis itu langsung menyapanya. Teringat pemberian mawar Mason sebelumnya. Percakapan mereka mengalir lancar. Sedikit pujian, tatapan tajam, dan Mason dengan mudah mendapatkan nomor ponselnya. Karisma pria manis bekerja sempurna. Momen manis itu rusak ketika London datang. Si penguasa kampus yang sombong, lengkap dengan senyum meremehkan yang memancing emosi. London dan croninya mulai menyindir, memamerkan kekayaan dan mengejek Mason yang masih bergantung pada fasilitas orang tua. Tawa seisi kelas pecah, menyudutkan Mason. London melewati batas. Dia mengungkit ayah Mason yang meninggal di penjara. Ruangan hening seketika. Hinaan itu menusuk, tapi Mason tetap tenang. "Bagaimana rasanya hidup dari uang curian ayahmu yang pengecut?" Balasan Mason telak. Dia tidak hanya membela diri, dia menyerang balik integritas keluarga London di depan umum. London kehilangan kendali. Dia hendak menyerang fisik, tapi Diego menahannya. Mason menang telak hari ini. Ancaman Mason bukan sekadar kata-kata, itu janji. Setelah kelas usai, gosip baru beredar. Bukan tentang perkelahian tadi, tapi tentang Arabella Cafe.
Minuman karamel di sana katanya membuat ketagihan. Bahkan Tyson, teman Landon, tak henti memuji kafe itu. Dia menyebut rasanya seperti kemewahan. Landon yang awalnya sinis, akhirnya setuju untuk pergi. Mason menahan tawa jika saja mereka tahu siapa pemilik kafe yang akan mereka datangi. Dia memutuskan pulang, membiarkan musuhnya menikmati karyanya tanpa sadar. Arabella Cafe meledak, kerumunan seperti konser musik. Semua orang mencari rasa surga yang dijanjikan. London menyesap kopi pertamanya. Matanya terbelalak, rasa gengsi dan sinisnya lenyap seketika, digantikan oleh kenikmatan murni. Aku akan menikahi pembuat kopi ini, seru London. Dia bahkan rela melamar dengan kartu ATM-nya. Ironi yang sangat mengerikan. Namun kebahagiaan itu singkat. Seseorang di belakang berceletuk, pemilik baru tempat ini adalah Mason. Reaksi London? Priceless. Berita tentang rasa kopi unik dari Arabella Cafe menyebar seperti api liar di Vibranet, TapTalk, dan Crowdia. Hampir semua orang di Northwind City membicarakannya. Bahkan di grup chat elit Universitas Greenrise, topik ini tak terhindarkan. Mason yang memantaunya hanya bisa tersenyum miring. Stella, admin grup, memulai keributan. Dia bersumpah kopinya memberikan energi yang tidak masuk akal. Dia merasa seperti manusia super setelah satu tegukan. Bukan cuma omong kosong. Rose bahkan mengirim bukti foto dan pesan suara berdurasi 4 menit. Antusiasme mereka begitu nyata, seolah mereka baru saja menemukan mata air keabadian. Ketika selebriti kampus bernama Clark ikutan posting, Mason tahu ini sudah menjadi ledakan besar. FOMO alias takut ketinggalan tren mulai menyerang semua orang di grup itu. Lihat saja komentar-komentar ini. Ada yang bilang rasanya seperti surga, ada yang energinya pulih 100%, bahkan ada yang mendadak memaafkan mantannya karena otaknya jadi damai akibat kopi Arabella. Tapi, satu komentar menarik perhatian Mason, permintaan untuk layanan pesan antar. Mason sadar, dia tidak boleh menyia-nyiakan momentum ini. Baru saja dia ingin menghubungi manajernya, Hana sudah menelpon duluan, dan dari suaranya, situasi di sana terdengar gila. Tuan, kami mencatat lebih dari 5.000 pelanggan hari ini. Hana terdengar histeris bahagia. Dia dan staf lain bahkan tidak tidur demi menyiapkan stok. Mason menenangkannya. Penjualan tembus $25.000, itu baru permulaan. Dengan santai, Mason memberitahu bahwa armada pengiriman tambahan sedang dalam perjalanan. Setelah menutup telepon, Mason kembali ke mode strategis. Semuanya berjalan sesuai rencana sistem kekayaan tak terbatas. Namun, tiba-tiba, sistem muncul dengan notifikasi tugas baru. Dan kali ini, isinya membuat mata Mason hampir copot. Tugas nomor 007. Tingkat perak. Panggil Suster Luna ke apartemen. Sendirian. Dan tiduri dia. Hadiahnya $7 juta. Apa-apaan ini sistem? Teriak Mason. Dia tidak percaya tugasnya berubah jadi seliar ini. Sistem bahkan tidak ragu-ragu. Dengan nada menggoda, dia bertanya kapan terakhir kali Mason bermain petak umpet sosis. Astaga, Mason dalam masalah besar sekarang. Mason menggigit bibirnya. Petak umpet sosis? Nama macam apa itu? Tapi saat melihat durasi 12 jam dan hadiahnya $7 juta, poin kekayaan, dan sebuah skill misterius. Meskipun tugasnya terdengar gila, Mason tahu ini adalah tiket emas menuju kejayaannya. $7 juta hanya untuk meniduri seorang suster. Aku akan melakukannya, tekad Mason bulat. Persiapan dimulai sekarang. Langkah pertama, pancingan. Mason menelpon Suster Luna, memalsukan suara sesak napas yang meyakinkan. Dia butuh alasan agar Luna datang ke wilayahnya. Kebohongan itu berhasil. Luna setuju untuk datang. Senyum kemenangan terukir di wajah Mason. Ikan sudah memakan umpan. Mason bergerak cepat, membersihkan ruangan, menyalakan lilin wangi kayu cendana, dan memutar musik jazz lembut. Setting suasana adalah kunci. Saat pintu terbuka, Luna berdiri di sana, bukan dengan seragam putihnya, melainkan pakaian kasual yang membuatnya terlihat jauh lebih terjangkau. Dia masuk ke dalam perangkap yang indah, ruangan yang rapi, wangi, dan hangat. Mason menutup pintu,
mengunci dunia luar. Kau seharusnya ke klinik, gumam Luna. Tapi Mason justru menikmati sentuhan dingin jari Luna di pergelangan tangannya. Kau bukan orang yang paling dingin di ruangan ini, goda Mason. Luna mendesis. Menyadari ini mungkin hanya akal-akalan, tapi dia tidak beranjak pergi. Mason mengubah taktik. Dari menggoda menjadi tulus. Mungkin aku hanya butuh melihat seseorang yang membuatku merasa aman. Luna tahu Mason berbohong soal sakitnya, tapi dia tetap tinggal. Bahkan setelah segelas air dingin diberikan, dia tidak beranjak. "Kenapa kau datang?" tanya Mason. Jawaban Luna terdengar pelan, mengakui bahwa Mason terlihat kesepian. Koneksi itu mulai nyata. Tugas sistem berjalan lebih lancar dari dugaan. Ini bukan lagi sekedar misi. Ini adalah momen. Mason mengikis jarak di antara mereka. "Kau sedang bermain permainan berbahaya, Mason," bisiknya. Mason menjawab dengan senyum hangat. "Hanya kalau kau tidak mau memainkannya bersamaku." Waktu seolah berhenti. Musik jazz, wangi lilin, dan detak jantung yang memburu. Tidak ada lagi cara. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Mason tidak sedang berakting. Dia menarik Luna dan menyigal kesepakatan itu dengan sebuah ciuman. Napas mereka teratur, naik dan turun. Mata Mason terkunci pada mata wanita itu, seolah dunia hanya milik berdua. Detik berikutnya, Mason menempelkan bibirnya pada bibir Luna, lembut dan ranum. Sudah lama sekali ia tidak merasakan sentuhan sedalam ini. Bahkan sebelum berpisah dengan Freya, hubungan mereka sudah dingin. Freya berhenti menyentuhnya, berhenti datang. Tapi sekarang, dengan Luna, Mason merasakan sesuatu hidup kembali. Saat bibir mereka terpisah, Luna menatapnya samar. Ada keraguan jelas di wajah cantiknya. "Apa yang membuatmu ingin melakukan ini?" tanyanya. Mason tersenyum, siap mengatakan apa saja demi menaklukkannya. "Karena aku duduk di depan wanita cantik dan aku seorang pria," jawabnya lugas. Sebelum Luna bisa berpikir, Mason menciumnya lagi. Singkat, namun penuh arti. Ia menggenggam tangan Luna, meyakinkan wanita itu bahwa dia adalah orang yang tepat. "Kau bukan pacarku, Mason. Ini tidak benar," ucap Luna ragu. Mason menyela dengan tenang. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu kau tidak punya pacar." Sebenarnya itu hanya tebakan Mason, tapi reaksi Luna mengonfirmasinya. Mason tidak peduli lagi dengan tugas sistemnya saat ini. Dia hanya ingin bermain. Namun tiba-tiba, Luna berhenti. Tangannya menahan Mason. "Tunggu," ucapnya sambil menengadahkan kepala, mencari kejujuran di mata Mason. "Mason, apakah kau yakin?" tanyanya. Tatapannya tidak berkedip, seolah singa lapar yang menatap sepotong daging mentah. Ketika Mason mengiyakan, pertahanan Luna runtuh. Desisan tajam keluar dari bibirnya saat Mason kembali menyerang dengan ciuman penuh hasrat. Sofa terasa terlalu sempit. Luna berdiri, wajahnya memerah, dan dengan gerakan lincah, dia menyingkirkan penghalang di antara mereka. Mason tidak tinggal diam. Dia menyusulnya. Tak ada lagi batasan kain. Mereka jatuh ke lantai, membiarkan insting purba mengambil alih malam itu. Waktu berlalu tanpa terasa. Kini mereka terkulai di lantai, menatap langit-langit sambil mengatur napas. Luna menyandarkan kepalanya di dada Mason. "Apakah sakit di dadamu sudah hilang?" goda Luna. Mason tertawa kecil. "Kalau ini obatnya, aku harap sakitnya datang setiap hari." Namun saat momen tenang itu, antar muka sistem muncul, merusak suasana. Mason terbelalak. Sialan, batin Mason. Targetnya 60%. Tapi setelah semua olahraga tadi, kenapa cuma naik sampai 43%? Apalagi yang wanita ini inginkan? "Kau baik-baik saja, Mason?" tanya Luna, menyadari kegelisahan pasangannya. Mason buru-buru tersenyum palsu. "Apa kau tidak mau lagi denganku?" tanya Luna polos. Mendengar itu, otak Mason langsung bekerja cepat. "Ronde 2 mungkin bisa menaikkan persentasenya." "Aku benar-benar mau lagi," jawab Mason. Dia langsung menggendong Luna menuju kamar tidur. Persetan dengan tugas sistem sejenak. Mason hanya ingin menikmati surga dunia ini.